Fani Ardian dari kelompok Yang Penting Niat. Di sini kelompok kami akan menjelaskan bagaimana sih perkembangan perbankan di Indonesia. Ya, langsung saja. Penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan saya, Abdiansyah Putra Lubis. Oke, terima kasih kepada rekan saya tadi yang sudah menjelaskan ya apa yang di sini ingin kami sampaikan, yaitu mengenai tentang materi perkembangan perbankan yang ada di Indonesia. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya mengenai perkembangan perbankan yang ada di Indonesia. Jadi, di dalam perkembangan perbankan di Indonesia ini ada sebuah kegiatan yang biasa disebut dengan deregulasi. Jadi, apakah itu deregulasi? Deregulasi adalah sebuah hal pengurangan atau menghilangkan suatu aturan yang mampu menghambat sebuah aktivitas ekonomi tertentu, khususnya dalam hal persaingan dan juga dalam pasar bebas. Oke, setelah kita mengetahui apakah itu deregulasi, sekarang kita akan membahas bagaimana sih kondisi sebelum terjadinya sebuah deregulasi itu, di mana fungsi utama perbankan di masa sebelum deregulasi yaitu yang pertama, memobilisasi dana dari pihak investor, yang kedua, memberikan jasa keuangan, ketiga, membantu pemindahan jasa dan modal, keempat, sebagai tempat sementara dana hasil dari pemungutan sebuah pajak, dan yang kelima, mengadministrasikan sebuah anggaran dari pemerintah. Dan jika tadi kita sudah membahas mengenai kondisi sebelum terjadinya sebuah deregulasi, dan sekarang kita akan membahas bagaimana sih kondisi sesudah terjadinya deregulasi itu, yaitu yang pertama, peraturan yang memberikan sebuah kepastian hukum, yang kedua, jumlah bank swasta semakin bertambah banyak, lalu yang ketiga, tingkat persaingan bank yang semakin kuat, 4. Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Berharga Pasar Uang atau SPPU. Lalu yang kelima, kepercayaan masyarakat terhadap bank semakin meningkat. Lalu yang terakhir, mobilisasi sebuah dana sektor perbankan yang semakin besar. Dan sekarang kita akan membahas bagaimana sih kondisi perbankan di Indonesia saat terjadi sebuah krisis ekonomi. Krisis ekonomi ini terjadi pada tahun 1997 sampai dengan 1998, yang dimana kondisi krisis ini mengakibatkan perbankan Indonesia yaitu 1. Tingkat kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap perbankan di Indonesia semakin menurun drastis. Lalu yang kedua, sebagian besar bank dalam keadaan tidak sehat. Yang ketiga, adanya split negatif. 4. Munculnya penggunaan peraturan perundang-undangan yang baru. Dan yang kelima, jumlah bank menurun. Tentu di kondisi ini sangat memprihatinkan bagaimana sebuah perbankan di Indonesia mengalami sebuah krisis ekonomi di tahun 1997 sampai dengan 1998, yang artinya terjadi sebuah krisis ekonomi ini telah berjalan selama 1 tahun. Oke, dalam menghadapi sebuah kondisi saat krisis ekonomi ini, ada pun langkah-langkah penting yang harus dilakukan sehubungan dengan kondisi tersebut, yaitu yang pertama, memperkuat kerangka pengaturan dengan menyusun sebuah rencana implementasi yang jelas dan pengawasan bank. Yang kedua, meningkatkan persyaratan modal bagi sebuah pendirian bank baru. Yang ketiga, menerapkan bank Bank Rate Scheme untuk melindungi simpanan masyarakat di bank. Yang keempat, restrukturisasi sebuah kredit macet. Yang kelima, melaksanakan program privatisasi dan divestasi. Yang keenam,
meningkatkan infrastruktur sistem pembayaran dengan mengembangkan real-time gross settlement atau RTGS. Dan sekarang kita akan membahas bagaimana kondisi pasca terjadinya sebuah krisis ekonomi. Perjalanan perekonomian Indonesia di tahun 2008 penuh dengan tantangan dan kendala yang harus dihadapi, sehingga memaksa para pelaku usaha dan pengusaha dari berbagai sektor merevisi target pendapatan, pertumbuhan, dan rencana bisnis investasinya. Pasalnya, siapa yang menduga krisis keuangan global yang terjadi di tahun ini dan tentunya juga berdampak pada negara berkembang, terkhususnya Indonesia, karena Indonesia masih termasuk negara berkembang ya, belum termasuk negara maju. Lalu ada kekhawatiran dari para pelaku ekonomi dan pengusaha dalam negeri. Pasalnya, banyak ramalan dan analisis dari pengamat sebuah ekonomi memperkirakan dampak dari resesi ekonomi dunia yang tentunya akan terasa pada tahun yang akan mendatang. Sehingga memaksa pemerintah harus bekerja lebih keras, memutar otak, mengantisipasi dampak yang tentunya lebih buruk di tahun yang akan mendatang. Oke, kita akan membahas bagaimana kondisi perbankan yang ada di Indonesia saat ini. Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut dengan OJK menegaskan sampai saat ini kondisi kesehatan bank secara umum masih bagus. Dari perkiraannya dari 118 bank, sebagian besar memiliki rating 2 atau termasuk dalam kategori bagus, dan hanya sekitar 10% yang ratingnya 3 atau termasuk dalam kategori standar. Industri perbankan pada saat ini terbilang masih tumbuh. Kredit tumbuh sekitar 4,18%. Dana tumbuh sekitar 4,5%. Dan masih terdapat pertumbuhan walaupun tidak secepat semester pertama di tahun 2015 atau melambat karena pengaruh kondisi ekonomi. Ya, demikianlah penjelasan dari rekan saya, Abriansyah Putra Lubis. Oke, apabila dari pembahasan saya tadi dalam menyampaikan sebuah materinya, apabila ada sebuah kata-kata yang salah dalam pemaparannya, lalu dalam bertuturnya juga mungkin agak ada yang mungkin kurang paham, saya mohon maaf karena di sini kita sama-sama belajar. Semoga apa yang materi yang telah saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya semoga COVID ini berlalu dan kita bisa bertatap muka untuk menjalani kewajiban kita sebagai mahasiswa, yaitu belajar, dan belajar. Sekian dari kami. Ya, begitulah sekian dari kami. Sampai jumpa semuanya.